Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bertemu kembali dengan Ibu di matematika peminatan ya. Jadi kita masih di bab lingkaran dan kita lanjutkan untuk pertemuan yang sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ya. Jadi sama ya, seperti yang sebelumnya, ketika kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3, nah maka kedudukan garis terhadap lingkaran juga ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Nah, bisa kalian lihat di sini, yaitu yang pertama, garis tidak memotong lingkaran, atau kita lihat di sini di gambar yang A, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini ada sebuah garis K, lalu di bawahnya ada sebuah lingkaran ya. Garis tidak memotong lingkaran, atau bisa kita katakan garis berada di luar lingkaran gitu ya. Nah, gitu. Untuk kasus yang kedua atau keadaan yang kedua adalah garis memotong lingkaran pada 2 titik. Gambarnya seperti ini, ada pada gambar kedua ya. Yaitu ini ada sebuah garis K. Nah, si garis K ini berarti memotong lingkaran. Nah, memotong lingkarannya di 2 titik ya. Kalau mau dimanapun ya pasti kalau sebuah lingkaran dipotong oleh sebuah garis pasti akan memotong di 2 titik ya. Mau garisnya seperti ini. Nih ya, misalkan gini ya. Misalkan garisnya mau kayak gini, kan tetap memotongnya 2 gitu. Mau ke sini, maaf, bengkok, tetap kayak gini ya. Tetap maksudnya tuh memotong di 2 titik ya, paham? Nah, untuk keadaan yang ketiga adalah garis memotong garis yang memotong lingkaran di 1 titik. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Cuman ini ada 1 titik. Nah, kalau 1 titik berarti kalau kata Ibu itu merupakan bersinggungan, garis bersinggungan dengan sebuah lingkaran gitu. Mari kita cek. Nah, posisi garis K terhadap lingkaran itu bisa kita tentukan dengan nilai diskriminan. Nah, untuk rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC ya. Mirip ya tadi sama rumus ABC ya, mirip. Tapi ini adalah diskriminan. Maaf ya. Kita lanjutkan. Jadi, posisi garis K itu maksudnya gini ya, kita bisa menentukan garis tersebut apakah di luar, apakah memotong atau bersinggungan, dilihat dari nilai diskriminannya. Itu kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, artinya garisnya tidak memotong lingkaran. Kalau kurang dari 0, tidak memotong lingkaran, seperti tadi di gambar yang A ya. Nah, untuk kasus kedua, apabila diskriminannya lebih dari 0, maka garis K tersebut memotong lingkaran L. Kayak tadi, memotong di 2 titik. Tapi kalau ternyata diskriminannya sama dengan 0 nilainya, maka garis K itu menyinggung lingkaran tepat di 1 titik. Ya, nah ya tadi Ibu bilang kalau berpotongan mah ada 2 titik potong, kalau cuma 1 itu namanya bersinggungan ya anak-anak. Nah ya, untuk memahami tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Jadi penyelesaiannya, kalian substitusikan garis Y sama dengan 2X ini ke persamaan lingkaran. Jadi garis ini kalian substitusikan, hitung ke sini, ke persamaan lingkaran ini. Gitu ya. Sebentar. Oh ya. Nah, kita lihat. Setelah kita substitusikan, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Ya.
Tadi kan ini cuman ada y saja. Di sini x kuadrat tambah y kuadrat. Y-nya kita ganti dengan 2x. Ya, jadi bentuknya seperti ini penulisannya. X kuadrat ditambah 2x dikuadratkan sama dengan 20. X kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 20. Nah, kan ini ada 1. Berarti 1 tambah 4, 5. 5x kuadrat sama dengan 20. Nah, kita apa sih? Si konstantanya kita tarik ke ruas sebelah kiri. Menjadi 5x kuadrat dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ya. Tadi kan kalau bentuk persamaan kuadrat kan ini ya. A x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi pokoknya kalian tuh dari sini harus bisa merubah ke bentuk persamaan kuadrat dulu. Nah, dari sini kan kelihatan. Berarti di sini ada nilai A sama nilai C, nilai B-nya tidak ada. Nah, nilai diskriminan dari persamaan tersebut adalah tadi kita ingat kembali bahwa rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B kuadrat, tadi Bu bilang B-nya nggak ada, berarti 0. 0 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya 5 dan C-nya adalah min 20. Berarti setelah kita dapat di sini min 20 dikali min 20 sama dengan positif 400. Jadi 0 ditambah 400 ya 400. Nah, bisa kita tentukan di sini. Ternyata nilai diskriminannya 400. Otomatis 400 kan lebih dari 0. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini aturannya. Kalau yang lebih dari 0 pasti memotong lingkaran. Jadi kesimpulannya adalah si garis Y sama dengan 2X itu memotong lingkaran di 2 titik gitu. Nah, ini kan apa sih contoh persamaan lingkarannya yang persamaan pertama ini kita lihat kembali persamaan yang bentuk kedua nih, yang X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 9. Kita lihat ya contoh selanjutnya. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X dikurangi 2 terhadap lingkaran berikut. Penyelesaian sama ya seperti tadi. Substitusikan garis Y sama dengan X dikurangi 3 ke persamaan lingkaran ini. Ya, ini kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, kita lihat ini nggak berubah karena tidak ada variabelnya, maka yang berubahnya adalah ini. Ya. X ditambah 4 dikuadratkan, Y-nya X lagi. Y-nya kita ganti dengan X dikurangi 2 ini. X dikurangi 2 ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 9. Ini masih tetap apa sih? Belum berubah ya. Sebelah sini kita lihat min 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, ini dicari cara cepatnya ya. Masa iya lupa lagi ya. Ternyata didapat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Kalau yang ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 8. Kita jumlahkan fungsi aljabar. X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Min 6X ditambah 4X sama dengan ini harusnya min 2 nih kalau kata ibu. Benar gak? Min 6X ditambah 4X. Ini harusnya 2. Ya, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Terus si 9-nya kita tarik ke ruas sebelah kiri. Berarti 13 dikurangi 9, 4. Atau langsung aja nih. Ini kan jadi dikurangi 9 dikurangi 9 habis. Maka di sini sisanya 4 sama dengan 0. Nah, maka kita dapatnya ini kan ya. Ibu tulis ulang kembali ya. 2X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita perkecil. Semuanya dibagi 2 ya. Semuanya dibagi 2. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Oh, ini sama ya. Berarti kesalahannya cuma di sini saja berarti.
kirain ke bawahnya beda ya. Ternyata sama ya hasilnya. Jadi kita dapat x kuadrat dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya min 1, dan nilai C-nya adalah 2. Udah, tinggal masukkan ke nilai diskriminan. Min 1 dikuadratkan, dikurangi 4 kali 1 kali 2 sama dengan min 7. Nah, karena nilai diskriminannya min 7 itu berarti kurang dari 0, maka garis Y sama dengan X dikurangi 2 itu tidak memotong lingkaran. Artinya, si garis tersebut berada di luar lingkaran. Ya, setelah memahami materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, kalian dapat mengerjakan kegiatan ayo mencoba berikut ini. Oke, kita coba bareng ya. Bahas bareng-bareng. Untuk yang ini, tentukan kedudukan garis 2x ditambah y sama dengan 5 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Ya, berarti untuk soal nomor 1, kita rubah bentuk persamaan garisnya ya. Bentuk persamaan garisnya kita rubah. Ini kita rubah menjadi Y sama dengan 5 dikurangi 2X ya. Nah, setelah kita rubah, berarti kita substitusikan yang sudah kita rubah ini ke bentuk ini. Ya, langsung ke sini ya. X kuadrat ditambah Y-nya ganti dengan ini. Dalam kurung 5 dikurangi 2X dikuadratkan sama dengan 25. Ya. X kuadrat 5 dikuadratkan 25, terus 2 kali dengan 10 dikali min 2 min 20x ya, min 20x min 2x dikuadratkan positif 4x kuadrat. Ini ke sini maksudnya langsung ditarik ke ruas kiri, berarti dikurangi 25 sama dengan 0 gitu ya. Nolnya gak ketulis. Nah, kita lihat 25 dikurangi 25 saling menuliskan. Kita coret. Berarti hasil akhirnya adalah 1x kuadrat ditambah 4x kuadrat 5x kuadrat. Tinggal sisanya adalah negatif 20x sama dengan 0. Langsung deh kita ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya adalah min 20. Min 20 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 5, C-nya 0 sama dengan 400. Berarti si nilai diskriminannya ini D-nya adalah 400. Kalau 400 berarti kan lebih dari 0. Lebih dari 0. Karena lebih dari 0 tadi apa? Bersinggungan ya. Kalau nggak salah kita lihat. Nah, kan bukan salah ya. Itu sama dengan 0. Karena tadi nilai diskriminannya adalah 400, berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti memotong lingkaran. Oke. Kita dapat ya. Ternyata untuk soal nomor 1 kedudukannya adalah pakai kesimpulan gitu ya, sendiri sama kalian, memotong lingkaran. Nah, sekarang yang kedua. Untuk yang kedua, berarti sama kayak tadi ya, langsung kita ganti Y-nya dengan si persamaan garis tersebut. Nah, di sebelah mana ya Ibu nulisnya? Ke bawah ada ya, kayaknya.
X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y-nya kita ganti dengan persamaan garis tersebut. Berarti 3X ditambah 1 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 25. Ketinggalan 2 ya. 25. Ini untuk soal nomor 2 ya, yang atas. Nah, kita lihat 1 dikurangi 1 ini habis ya. Habis. Langsung saja kita uraikan ini. X dikuadratkan, X kuadrat. 2 kali X, 2X, 2X dikali min 1, min 2X. Min 1 dikuadratkan plus 1. 3X dikuadratkan, hasilnya adalah 9X. Ditambah 9X. Ini langsung kita tarik ke sini si 25-nya ya, dikurangi 25 sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya adalah X kuadrat. Ini kuadrat ya. Berarti 1X kuadrat ditambah 9X kuadrat berarti 10 anak-anak. 10X kuadrat dikurangi yang pangkat 1 cuma 1 aja, dikurangi 2X. Terus 1 dikurangi 25 berarti negatif 24 sama dengan 0. Nah, kita perkecil aja ya. Kita perkecil, bagi 2 berarti kita dapat 5X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat A-nya 5, B-nya min 1, dan C-nya min 12. Kita cari diskriminan. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti min 1 ya. Min 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah 5, C-nya adalah min 12. Min 12 sama dengan 1, ya ini hasil dari sini ya. Terus min 4 dikali 5 min 20, min 20 dikali min 12 berarti positif 240 ya, 240. Maka nilai diskriminannya adalah 241. Ternyata nilai diskriminannya lebih dari 0 lagi. Maka untuk yang kedua juga sama. Si garis Y-nya memotong lingkaran di 2 titik. Ya, memotong lingkaran di 2 titik. Oke, harus pakai kesimpulan ya kalau mengerjakan soal matematika di 2 titik. Itu. Nah, ini ya. Ayo berlatih. Ya. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan materi tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran? Di bawah ini masih ada ayo berlatih yang dapat dijadikan sebagai latihan untuk mengukur tingkat penguasaan kalian terhadap materi pada kegiatan belajar 2. Wah, ini ada soal ceritanya ya, Masya Allah. Coba kita lihat dulu untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, tentukan nilai P agar titik A 15, P terletak pada lingkaran. Ya, pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 289. Nah, ini karena ini titik sama lingkaran, berarti kalian lihat dulu syarat agar titik itu terletak pada lingkaran. Coba ya. Titik. Nah, terletak pada lingkaran. Kalau pada lingkaran itu berarti harus sama dengan jari-jari ya. Si persamaan harus sama dengan jari-jari. Ketinggalan. Nah, berarti kalian masukkan. Nah, ini kan jari-jarinya berarti 289. Nah, berarti ke sana. Si titik A-nya substitusikan ke sini sama kalian. Kita coba ya nomor 1. Kita substitusikan nilai
A-nya, koordinat titik A-nya ke sini. Berarti si P ini kita identikan, bukan identikan. Berarti si nilai P ini berarti Y gitu ya, koordinat Y. Kita ganti. X-nya adalah 15. Berarti untuk nomor 1 ini, ayo berarti 15 kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 289. Tadi kan harus sama dengan 289 ya. Berarti 15 dikuadratkan berapa? 255. 255 bukan ya? Salah. 225. Kita dapat di sini 225 ditambah P kuadrat sama dengan 289. 9. Berarti P kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. P kuadrat sama dengan berapa? 64 ya, kita dapat 64. Berarti P-nya adalah berapa? P-nya adalah 8 gitu. Jadi agar si titik A terdapat pada lingkaran berarti P-nya itu harus 8. Itu bisa ya. Terus coba kita yang kedua, tentukan nilai K agar garis Y sama dengan X ditambah 3 menyinggung lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8X dikurangi 10Y sama dengan ditambah 21 dikurangi K sama dengan 0 di satu titik. Ya, kan menyinggung. Tadi kalau menyinggung syaratnya apa? Diskriminannya harus sama dengan 0. Dicoba ya untuk nomor 2, berapa nilai K-nya. Terus nomor ketiga, diketahui suatu lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2AX ditambah 8Y tambah 16 sama dengan 0 menyinggung garis X sama dengan min 4. Berapakah nilai A? Oke, ada garis lagi. Berarti poin pentingnya adalah kalau menyinggung diskriminan sama dengan 0 ya. Di sana. Terus untuk nomor 4. Seekor sapi diikat pada sebuah pohon di sebuah tanah lapang yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Panjang tali pengikat sapi adalah 2 meter, sedangkan posisi pohon pengikat bila diukur dari tepi tanah berada sejauh 6 meter ke arah barat, dilanjutkan 4 meter ke arah selatan. Berapakah luas yang dapat dijangkau oleh sapi? Apakah sapi itu dapat mencapai tepi tanah lapang? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Dapatkah sapi itu menjangkau rumput yang berada di 2 meter dari tepi tanah ke arah timur, dilanjutkan 3 meter ke arah selatan? Mengapa? Nah, ya ini bagus ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Nomor 1-nya sudah kita bahas. Kalian lanjutkan nomor 2 sampai nomor 4. Ya. Baik, kita lihat dulu ke bawahnya. Dashboard mati. Ya, ternyata untuk kegiatan 2 sudah selesai ya. Jadi untuk kegiatan belajar 2 di subbab lingkaran ini cuma 2, kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk yang selanjutnya kita melanjut ke persamaan garis lingkungan. Astagfirullah. Lingkaran. Jadi silahkan anak-anak kalian coba untuk yang peminatan soal yang tadi ya dilanjutkan dari mulai nomor 2 sampai dengan nomor 4 ya, yang ini yang ayo berlatih. Apakah kalian sudah paham atau belum gitu ini. Nah, untuk penilaiannya Ibu anggap ini sebagai nilai
PTS ya. Jadi silahkan kalian mengerjakan. Semangat terus ya untuk kalian semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.